Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asahu menurut kaul asah annal mubaha, bahwa sesungguhnya mubah itu laisa bidinsil wajib, bukan merupakan jenis daripada wajib. Jadi idlau kana jinsan lil wajib lastazamal wajib mubahan. Jika seandainya memang namanya itu wajib merupakan mubah merupakan jenisnya wajib, maka ya sama dong. Wajib dan mubah itu sama berarti kedudukannya. Jadi bukan mutabayinan, bukan kuli mutabayinan. Bukan seperti insan dan faros. Jadi kalau insan ya insan, faros dan faros. Beda. Kalau ini mah kalau seandainya demikian. Jadi kalau seandainya mubah merupakan jenis dari wajib. Tapi kan menurut qaul asah wa anal mubah laisa bijinsin lil wajib. Bal huma, akan tetapi huma mubah dan wajib itu nau'ani dua nau' li jinsin, bagi satu jenis. Jadi atasnya jenis kemudian dibagi dua. Ada nau' mubah, ada nau' wajib. Wahwa adapun jenisnya yaitu fi'lul mukallafi fi'lul mukallaf alladzi yang ta'alaqa mengait bihi dengan ladzi apa hukum syar'iun hukum syara. Jadi hukum syara ini nanti dibagi dua gitu ya. Ini hukum syara, ini jenisnya naunya adalah mubah dan wajib. Wakila, dan dia katakan innahu, bahwa sesungguhnya mubah itu jinsun jenis lahu bagi wajib. Innahu sesungguhnya mubah itu jinsun jenis lahu bagi mubah, bagi wajib. Sekali lagi, wakila, dan dikatakan innahu, bahwa sesungguhnya mubah itu jinsun jenis lahu bagi wajib. Li'annahu, karena sesungguhnya mubah itu ma'dhunun fi fi'lihi, diizinkan atau diberikan lisensi fi fi'lihi pada dalam mengerjakannya. Jadi karena memang si mubah ini merupakan jenis, maka di bawahnya ada nau' wa tahtahu, dan di bawah mubah, adapun di bawah mubah itu anwa'un, ada nau'. Al wajibu satu nau' wajib, wal mandubu dua mau mandub, terus wal mukhayyaru fi dan mukhayyar fi, wal makruh dan nau' makruh. Asyamilu, yang mencakup makruh khilafil aula kepada khilaful aula. Waqtaso, dan khusus apal wajib bifaslil mani, dengan fasal yaitu al-man'u minat tarki, man'u minat tarki. Jadi idhofah bayaniyah namanya dia. Jadi menurut kaul yang kedua, jenis itu mubah ini merupakan jenis, kemudian di bawahnya ada nau'. Ada nau' wajib, ada nau' mandub, ada nau' mukhayyar fi, nau' makruh. Ya, makruh yang mencakup di dalamnya khilaful aula. Ini semua dibedakan dengan fasalnya. Jadi apabila al-man'u minat tarki, apabila dilarang meninggalkannya disebut wajib. Apabila tidak ada larangan meninggalkan dan perbuatan tersebut lebih baik dikerjakan, maka itu mandub. Kemudian apabila ada larangan meninggalkan dan perbuatan tersebut lebih baik ditinggalkan, maka disebut makruh, begitu ya. Jadi ini fasalnya yang membedakan antara si nau yang bawah tadi. Ya kalau mubah itu lebih umum, artinya lebih umum ya, lebih umum daripada wajib. Karena jenis daripada wajib. Waqtasa, dan khusus menerima khusus apa al-mubah aidan juga. Qulna, kami mengatakan waqtaso, dan khusus apa al-mubah aidan juga. Jadi seandainya, ini kan gitu, pengandaian dulu. Jika seandainya si mubah ini merupakan jenis, daripada wajib, jadi jenis dalam ini ya, istilah manatikoh di sini berarti. Jadi lebih umum posisinya. Bukan jenis dalam bahasa Indonesia. Waqtaso, jika seandainya si mubah ini lebih merupakan jenis
daripada wajib, mandub, mukhayyar fi dan sebagainya, maka waktu soal mubahu dan khusus apa mubahu aidon juga. Jadi kalau gitu sama dong, kalau gitu mah tidak lebih umum gitu. Karena apa? Bifaslil ini dengan fasal idin, yaitu idin fitarki ala sawa. Jadi kalau misalkan si wajib ini diberikan fasal, kalau wajib ini diberikan fasal alman minat tarki, kalau mubah juga kan al idin fitarki ala sawa, sama saja. Nah itu kan menurut kaul yang pertama dan kaul yang kedua. Wal khulfu adapun ikhtilaf ulama lafdiyun hanya retorika saja. Kenapa? Idil mubahu bimanal awal, karena mubah dengan mana yang pertama yang laisa bijinsil lil wajib, itu ail ma'dzunun fi, yaitu ma'dzun fi jinsun lil wajib ittifaqan. Jadi tetap sepakat dalam hal ini bahwa yang disebut dengan mubah itu ma'dzun fi, hal yang ma'dzun fi yang diizinkan merupakan jenis bagi wajib. Dan dengan makna yang kedua ail mukhayyar fi, diberikan itu pilihan. Wa huwal masyhur. Ini sama saja kan antara ma'dzun fi dengan mukhayyar fi, kan sama saja sih sebetulnya. Wa huwa al masyhur, huwa al masyhur, dan pendapat yang kedua ini yang masyhur itu ghairi jinsin lahu. Kata-kata ma'dzun fi ya, mukhayyar fi, mukhayyar fi itu ghairu jinsin lahu, bukan merupakan jenis lahu bagi mubah, ittifaqan, sepakat para ulama gitu ya. Jadi dalamnya mah sama, dalamnya sama saja, ada ma'dzun fi, ada mukhayyar fi. Kalau ma'dzun fi kan mengandung unsur kebolehan, kalau mukhayyar fi juga sama, dalamnya mengandung kebolehan. Ada mukhayyar fi ya, namanya mukhayyar fi. Nah, wal asahu menurut asah annahu ayil mubahu, bahwa sungguhnya mubah fi dzatihi, dalam zatnya mubah itu ghairu ma'murun bi, itu ghairu ma'murun bi ya ghairu wal asahu, dan menurut al-asah annahu, bahwa sesungguhnya mubah ayil mubahu, bahwa mubah itu fi dzatihi, dalam zatnya mubah itu ghairu ma'murun bi, itu ghairu ma'murun bi, selain ma'mur bih. Jadi mubah itu dilihat dari dirinya, bukan ma'mur bih, jadi sesuatu yang diperintah. Jadi artinya apa? Berarti artinya tidak disebut wajib atau sunnah. Falaisa biwajibin, maka dengan demikian falaisa, tidak ada mubah-mubah itu biwajibin, tidak termasuk wajib, wala mandubin, tidak mandubi, juga tidak juga mandub yang disebut dengan mubah. Wa qala al-Ka'bi, dan Imam Ka'bi mengatakan bagaimana? Nah, innahu, bahwa sesungguhnya mubah itu ma'murun bi, termasuk ma'mur bi, ada ma'mur bi, ay wajibun, maksud wajib. Idma min mubahin, karena tidak ada dari sesuatu yang mubah illa wa yatahaqqaqu, kecuali nyata bihi dengan ma, apa dengan ma tersebut apa tarku haram, yang meninggalkan yang haram, tarku haram ma, meninggalkan pekerjaan haram tertentu. Maka dengan demikian fayatahaqqaqu, maka menerimanya bisukuti, dengan diam, apa tarkul qadzafi, meninggalkan qadzaf, wabisukuni, dan dengan diam tarkul qatli, meninggalkan pembunuhan. Nah, si sukut ini kan mubah, sukun juga mubah. Tarkul qadfi sama tarkul qatli ini wajib. Ini tidak akan menjadi nyata wajib kecuali dengan muncul yang ini, dengan sukut. Tarkut qatli tidak akan nyata kecuali dengan sukun. Wa ma yatahaqqaqu bi syai'in, wa ma, dan adapun perkara yatahaqqaqu yang menjadi nyata bi syai'in, dengan sesuatu, la yatimu, itu tidak menjadi sempurna illa bihi, kecuali dengan ma.
Jadi apa-apa yang dapat membuat terjadi sesuatu yang wajib, atau apa-apa yang memperantarai kepada sesuatu yang wajib, yang si wajib tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka si perantara tersebut itu menjadi wajib. Watarkul harami, dan meninggalkan yang haram itu wajibun wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi wajib, dan apa-apa yang tidak menjadi sempurna al wajib wajib illa bihi kecuali dengan mak tersebut wajibun wajib hukumnya. Kama saya ji'u, seperti perkara yang akan datang. Jadi fal mubahu, adapun mubah itu wajibun wajib sebagai natijahnya, karena si mubah itu menjadi perantara kepada sampainya kepada yang wajib. Wayati, nah itu. Wayati datang apa dalika itu tahaqququ tarkul haram, kama yakunul mubah fi ghairihi, pada selain mubah. Kal makruhi, seperti makruh. Wal khulfu, adapun ikhtilaf ulama lafdiyun itu hanya retorika saja. Jadi perkara-perkara yang dapat memperantarai menyatanya perkara yang haram ini berlaku juga kepada yang makruh, gitu maksudnya. Jadi melilit sisi argumentasi, sesungguhnya Imam Ka'bi itu sepakat bahwa mubah itu bukan ma'mur bih, dilihat dari zatiyahnya, zatiyahnya. Dan pendapat yang berseberangan dengan Ka'bi juga sepakat dengan Ka'bi bahwa mubah adalah ma'mur bih, manakala perspektifnya adalah di luar zatiyah. Gitu disebutnya khulful dalamnya itu saja. Fa innal Ka'biyah, maka sesungguhnya al-Ka'bi qailun mengatakan bi annahu, bahwa sesungguhnya mubah itu ghairu ma'murun bi min haitsu zatuhu, itu tidak ma'mur bih min haitsu zatuhu, dilihat dari aspek zatiahnya. Wa ma'murun bi min haitsu ma uridalahu, dan ia ma'mur bih diperintah min haitsu ma uridalahu, dilihat dari aspek apa-apa yang datang lahu kepada kepada mubah. Berupa apa? Min tahaqquqi tarkil haram, berupa nyatanya meninggalkan yang haram bihi dengan mubah. Wa ghairihi, dan selain wa ghairuhu, adapun selain al-Ka'bi la yukhalifuhu, tidak berseberangan hu dengan Imam al-Ka'bi fihi ma dina, dalam hal itu haitsiyah tadi. Jadi min haitsu zatuhu wa min haitsu ma urida lahu. Titik. Faqauli, maka adapun ucapanku fi dzatihi, pada kata-kata dzatihi itu qayyidun, menjadi qayyid lil qauli, bagi ucapan bi annal mubah ghairu ma'murun bi. Nah, di perkataan musannif menggunakan dzatihi itu sebagai qayyid bahwa mubah itu ghairu ma'murun bi. Lali mahal ikhtilaf, bukan untuk tempat khilaf. Ya, bukan dalam persengketaan atau dalam perbincangan masalah ini. Wasaya, tidak nanti akan datang ma perkara lahu bagi ma bidzalika, dalam masalah mubah ta'alukun, adapun ta'aluk atau kaitan-kaitan. Nanti perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh Al-Ka'bi, yaitu di dalam masalah mubah ini, dilihat dari dua aspek. Jadi min haitsu ma uridalahu ay min haitsu zatuhu, nanti akan datang keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan hal itu. Maksudnya begitu. Wal asahu, menurut kaul asah, annal ibahata, bahwa sesungguhnya ibahah itu hukmun syar'iyyun, merupakan hukum syarat. Li annaha, karena sesungguhnya ibahah itu at-takhiru, artinya memilih, bainal fi'li wa tarki, antara mengerjakan wa tarki, dan meninggalkan. Al mutawakkifu, yang membutuhkan apa wujudnya ibahah. Kabaqiyatil ahkam,
seperti hukum-hukum yang lain yang sisanya ala syar'i atas syarat kama maro sebagaimana yang telah lewat yaitu yang masalah itu yang la hukma qabla syar'i balil amru mauqufun ila urudihi. Ini ada perdebatan nanti dengan Mu'tazilah, sudah dibahas ini. Wa qala, dan berkata siapa ba'dul Mu'tazilati, sebagian Mu'tazilah, la, wah bukan hukum syara ibah itu, bukan hukum syara. Li annaha, karena sesungguhnya ibah itu intifaul haraj, tidak adanya dosa, anil fi'li, jadi nafi'nya dosa, anil fi'li dari mengerjakan, wa tarki dan meninggalkan. Jadi ibahah menurut Mu'tazilah itu ditinggalkan, dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan atau ditinggalkan itu tidak ada dosa. Wa huwa, dan adapun ibahah itu sabitun tetap qabla wurudi syar'i, sebelum datangnya syariah. Mustamirun, yang langgeng, yang masih berlaku ba'da'u sabada, sesudah wurudi syariah, setelah datangnya syariah. Wal khulfu, adapun ikhtilaf tadi itu fi masail thalathati, di dalam masalah yang tiga itu lafdiyun lafdi. Masalah yang tiga yang mana? Itu yang tadi, yang halil mubahah, apakah mubah itu halil mubah jinsun lil wajib, apakah mubah itu jenis bagi wajib. Nah, atau halil mubah fi dzatihi ma'murun bih amla. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, halil ibah hukmun syar'iun, apakah ibah hukum syariat. Itu semuanya adalah lafzi, hanya retorika belaka, dalamnya sama-sama saja. Ay roji'un, maksudnya kembali si khuluf khilaf ini ila lafzi, kepada lafaz, dunal makna, bukan kepada maknanya. Ama fil ulaya ini, adapun di dalam dua perkara ya. Dua hal pertama yang tadi, falima marro, maka berdasarkan marro, berdasarkan keterangan atau berdasarkan argumen marro yang telah lalu. Yang ulaya ini yang dua yang tadi itu, yang halil mubah jinsunil wajib atau halil mubah fi dzati ma'murun bih, itu dalilnya berdasarkan keterangan yang telah lalu. Yang mubah dengan makna yang awal ya, ataupun mubah dengan makna yang telah disebutkan oleh Al-Ka'bi tadi. Wa amma fi tsalitsati, adapun dalam yang ketiga, ya dalam ketiga yang ini, yang tadi wal asahu anal mubah hukmun syar'iun ya. Jadi hukum syara. Fali anna dalilaini, adapun yang ketiga, fali anna dalilaini, maka sesungguhnya dua dalil lam yatawaroda, tidak bisa saling mendatangi dua dalil ini ala mahalin wahid, atas tempat yang satu. Dua dalil yang mana? Yang tadi, yang dalilul jumhur yang pertama, sama dalilul Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kan intifau itu tadi, intifaul haraj anil fi'li, tidak bisa dong. Dua pendapat yang bersengketa ini disatukan, tidak bisa di sini. Kalau yang jumhur mah at-takhir bainal fi'li wa tarki, kalau Mu'tazilah intifaul haraj gitu. Fatakhiri, maka adapun aku mengakhirkan atau mengakhirkanku, lihat kepada ini, kepada wal khulfu lafdhiyun anitsalati, dari yang tiga tadi. Nah, itu aula, itu lebih utama min taqdimil asli, daripada mendahulukan sahibul kitabil asli jamal jami lahu, kepada khulfu alal akhirati, atas yang akhir. Yang akhir yang mana? Itu yang tadi, yang kasus, yang persoalan annal ibahata hukmun syar'iyyun. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna masalaktu, bahwa sesungguhnya apa-apa yang aku jalankan kepada ma fi mas'alatil Ka'bi, di dalam masalah Al-Ka'bi itu tabatu, aku ikut sebetulnya dalam hal itu, fihi, dalam hal itu, huna, di dalam bab ibahah ini. Dalam bab ini kan menceritakan ibahahnya. Ibahah, apakah ibahah ini amrun syar'iyyun atau tidak. Al-aktsaro, aku ikut kepada mayoritas ulama. Titik. Wa aula minhu, adapun yang lebih utama minhu dari masalah tuhu, itu masalah tu apa-apa yang telah aku jalankan kepada ma fil hasyah. Jadi perkataan musannif di dalam musannif mengikuti
perkataan Ka'bi di sini mengikuti masalah Ka'bi itu sebetulnya beliau mengikuti kepada mayoritas ulama. Meski adapun yang lebih utama itu yang telah beliau jalankan kata musannif fil hasyiah dalam hasyiah. Jadi beliau juga menulis hasyiah Jamul Jawami ya. Akhdan karena mengambil min kalami ba'dil muhaqqiqina dari sebagian perkataan sebagian para ahli tahqiq, di antaranya adalah Al-Birmawi ya. Min tahrimil kalami dari al-aswab, kalau dalam sebagian kitab kita menemukan bahwa bukan min tahrimi ay min tah al-aswab min tahriri ay min taqwimi wa tahdhibi, dari meluruskan omongan atau membersihkan omongan fiha dalam ibahah biwajhin akhara dengan cara yang lain. Nah, wa min raddi dalil Ka'bi, dan dari tolakan dalil al-Ka'bi bima yaqtadi, yang dengan yang menyatakan bahwa bima dengan apa yaqtadi yang menetapkan anal khilafa bahwa khilaf itu maknawi. Wa in khalafa dzalika, sekalipun menyalahi apa dzalika dengan hal itu zahiru kalamil Ka'bi, kepada zahir kalamil Ka'bi. Jadi maksud dalik di sini adalah itu tetap ini bukan khilaf maknawi. Wa in khalafa, dan sekalipun menyalahi apa dzalika anal khilaf maknawi wa apa zahiru kalamil Ka'bi, zahir kalamil Ka'bi, karena rujuk masalahnya itu kembali kepada lafzi. Wal asahu wallahu a'lam bishawab.